Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Septia Wijayaningrum, NIM 0521456641. Video materi kali ini dengan tema dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Pernah tidak kalian bertanya-tanya, apa sih dampak dari efisiensi anggaran di sektor pendidikan? Apakah efisiensi hanya berarti penghematan, atau justru bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk pendidikan di Indonesia? Mari kita bahas secara ringkas dan mendalam. Dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Pengelolaan anggaran yang efisien dalam bidang pendidikan berarti menggunakan dana dengan cara yang paling efektif untuk mendapatkan hasil pendidikan yang terbaik dengan pengeluaran yang minimal tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Dalam implementasinya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan biaya, tetapi juga penempatan dana yang tepat, bermanfaat, dan fokus pada hasil yang diinginkan. Dampak positif efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan bisa lebih luas. Dana bisa digunakan membangun sekolah di daerah terpencil atau memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Contohnya, program Indonesia Pintar atau PIP bisa menjangkau lebih banyak pelajar jika anggarannya dikelola efisien dan bebas dari kebocoran. Kedua, kualitas pendidikan meningkat. Dengan efisiensi, dana bisa dialihkan untuk pelatihan guru, pengadaan alat belajar, dan pengembangan kurikulum. Contoh nyatanya, pelatihan untuk guru sekolah penggerak yang kini makin digencarkan pemerintah. Dan yang ketiga, pengurangan pemborosan dalam infrastruktur. Penggunaan anggaran yang efisien dapat menghindari pemborosan dalam pembangunan gedung sekolah yang tidak diperlukan atau tidak memenuhi standar. Contohnya, pemanfaatan teknologi ruang kelas modular untuk mengatasi kekurangan ruang tanpa harus mendirikan bangunan baru. Tapi juga harus hati-hati, dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan juga dapat menimbulkan dampak negatif jika efisiensi yang salah. Misalnya, pemangkasan anggaran penting seperti dana BOS atau pelatihan guru bisa bikin kualitas pendidikan justru menurun. Lalu, sekolah di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan tertular, bisa tertinggal karena digitalisasi belum merata. Padahal, efisiensi seharusnya menyasar keadilan, bukan menciptakan kesenjangan baru. Tidak hanya itu, beban operasional sekolah juga dapat bertambah. Sekolah swasta yang memiliki otonomi khusus terkadang terpaksa melakukan efisiensi, yang justru menambah beban orang tua murid dengan pungutan ekstra. Maka dari itu, efisiensi harus disesuaikan dengan realitas lapangan. Jangan sampai demi menghemat, kita malah mengorbankan hak dasar anak untuk belajar. Setelah menganalisis dampak-dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan, pemerintah juga harus menganalisis lebih dalam agar efisiensi tepat sasaran, sehingga dapat menyeragamkannya dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Misalnya, setelah pandemi COVID-19 dan menjelang tahun ajaran baru, pemerintah berfokus pada efisiensi dalam program digitalisasi pendidikan serta transformasi pembelajaran. Namun, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya pemerataan literasi digital, ketergantungan pada perangkat, dan koneksi internet yang tidak dimiliki oleh semua siswa. Ancaman pemangkasan anggaran pendidikan nasional di tengah kebutuhan belanja negara lainnya, seperti kesehatan dan subsidi energi. Kesimpulannya, efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Namun, efisiensi tidak harus dipahami sebagai pemotongan sembarangan, melainkan harus didasarkan pada data dan kebutuhan yang nyata. Pemerintah dan sekolah mesti bersikap transparan, akuntabel, dan adil dalam merumuskan kebijakan efisiensi agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Nah, dari penjelasan tadi, apakah teman-teman ada pendapat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video edukasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.